Baik, selamat pagi, selamat datang kembali, masih bersama saya Irfan Leonusa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah platform e-commerce, yaitu namanya Magento. Jadi Magento itu merupakan sebuah content management system yang sangat powerful sekali ketika digunakan sebagai marketplace atau e-commerce pada sebuah toko online. Jadi sekarang Magento itu berada di bawah perusahaan Adobe yang tadinya punya eBay, kemungkinan dibeli oleh Adobe dan dijadikan bagian dari produk Adobe. Ada dua Magento yang biasanya dijual atau dipakai, yaitu versi berbayar dan versi open source. Kalau versi berbayar itu namanya Magento Commerce, dan versi open source itu namanya Magento Open Source. Jadi versi community get open source. Di sini kita bisa melihat versi Magento yang gratis atau tidak berbayar. Karena tidak berbayar, pasti fitur-fiturnya itu lebih sedikit daripada versi yang berbayar. Ini perbandingannya. Tapi ketika kita menggunakan versi open source, kita dapat menambahkan fitur-fitur seperti yang ada di versi berbayar, itu menggunakan plugin atau third party yang ada di marketplace-nya Magento ini. Jadi ini fiturnya. Kemudian yang akan kita gunakan untuk belajar Magento ini itu versi open source. Jadi ketika kita klik di sini versi open source-nya, ini ada dua cara menggunakan instalasi Magento, yaitu menggunakan Composer dan menggunakan instalasi manual. Jadi ketika mau instalasi manual, kita bisa memilih formatnya itu .tar.bz2, .tar.gz atau .tar.zip. Yang saya gunakan adalah .zip karena saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Jadi lebih mudah dibaca menggunakan versi zip-nya, archive zip. Kemudian ada cara pertama, yaitu menggunakan Composer. Kita menggunakan command line interpreter. Jadi sebelumnya kalau di Windows 10 ini saya menggunakan git bash for Windows. Di sini saya sudah menginstal Composernya, kemudian saya tinggal memasukkan command line yang seperti ini untuk Magento open source. Ini untuk Magento yang commerce, itu bisa juga menggunakan Composer. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi setelah install, kita langsung masuk ke versi yang sudah terinstalasinya. Jadi saya sudah menginstal secara default, yaitu tampilannya seperti ini. Jadi ini masih kosong. Tim yang saya gunakan adalah Luma. Kemudian untuk adminnya kita akan melihat
mengulas lebih jauh mengenai bagian backend administrasinya CMS ini. Jadi saya menuliskan URL-nya yaitu admin 1 ya. Jadi kita bisa menentukan path atau domain URL untuk adminnya itu seperti apa ya. Jadi ketika ada hacker atau orang yang ingin membajak website kita, mereka harus mendebak-debak dulu bagian backend-nya itu seperti apa. Itu sangat memakan waktu sekali. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Web server yang saya gunakan adalah Apache dan database-nya itu MySQL. Dan biasanya Magento itu identik dihubungkan dengan web servernya NGX ya. Karena apa? Karena web server NGINX itu lebih powerful untuk concurrency pada tampilan atau kebutuhan e-commerce-nya. Kenapa? Karena dia bisa support 10.000 user per satu satuan waktu ya, untuk NGINX ya. Kalau untuk Apache itu bisa disetting sedemikian rupa, tapi harus ada konfigurasi tambahan. Oke, ini tampilan dashboardnya. Store-nya itu masih multiple store. Ini bagian administrasinya, bagian profile. Kemudian ini dashboard utamanya, yaitu penjualannya udah berapa, rata-rata ordernya itu berapa, last ordernya siapa, atau yang dicari itu apa, produknya atau apanya gitu. Best seller, most view, new customer yang sudah menjadi register member, customernya apa, dan ini telemarketing ya, Yotpo. Jadi third party yang bisa diintegrasikan ke CMS kita. Kemudian ada bagian sales, yaitu penjualan, ada order, invoice, pengiriman, memo kreditnya apa, kemudian ada billing agreement dan transaksi. Ini semua yang berhubungan dengan jual beli ya. Katalog itu ada dua menu, yang pertama itu produk dan kedua itu kategori. Kalau produk itu barang yang akan kita jual. Kalau kategorinya pengelompokan barang yang akan kita jual. Misalkan kalau kita mau jual baju, berarti misalkan saya mengkategorikan menjadi 3 kategori, yaitu baju anak, baju perempuan, dan baju pria gitu. Jadi itu bisa disetting sedalam-dalamnya ya. Jadi misalkan baju atasan, rok bawahan, celana panjang, celana pendek, kaos kaki, aksesoris, dan lain sebagainya. Itu bisa disetting di bagian kategori. Dan produknya itu kuantitinya berapa. Kemudian menu selanjutnya yaitu customer, ada jumlah customernya itu berapa, yang sedang online itu apa. Kemudian kita grouping customernya. Jadi grouping ini maksudnya ketika ada customer yang prioritas atau customer yang reseller dan sebagainya, itu bisa di kategorikan atau dikelompokkan menggunakan customer group ini ya. Jadi ada retail, ada guest atau tidak login, dan lain sebagainya. Kemudian marketing itu bagaimana cara kita meng-guide customer untuk tetap beli atau untuk customer baru, itu promosi, diskon, segala macamnya itu
ada di bagian marketing ini ya. Kita bisa menggunakan email, newsletter untuk memberitahukan customer kita diskon yang sedang kita tawarkan, atau misalkan produk-produk yang sales itu apa dan sebagainya. Ada banyak sekali contoh ini diskon price-nya, kalau misalkan harganya beli 10 dapat berapa dan sebagainya. Kemudian ada search engine optimization, itu untuk mengatur search engine agar lebih kenal dengan domain kita atau toko online kita ya. Jadi kita bisa diatur sedemikian rupa supaya search engine-nya dapat dengan mudah mengindeks website kita. Kemudian bagian konten itu, jadi di CMS Magento ini biasanya saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu websitenya sendiri, isinya adalah konten, produk, bagaimana cara mengenalkan toko online kita itu apa, itu websitenya didesainnya seperti apa, itu semua diatur di bagian menu konten ini ya. Ada 3 elemen. Yang pertama itu page atau halaman, kemudian ada blog, itu lebih kecil daripada page, itu bagian-bagian tertentu yang bisa kita gabungkan atau kita sisipkan pada sebuah page. Kemudian widget itu adalah bagian seperti blog tapi sifatnya lebih dinamis lagi ya. Di sini juga ada schedule, tema yang kita sudah desain seperti apa. Misalkan di scheduling ini adalah tema hari Lebaran, berarti tampilnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Maka tampilan website kita akan berubah sesuai dengan jadwalnya ya. Yang kedua itu kita cek dulu menu store. Jadi ini adalah bagian toko online-nya ya. Toko yang benar-benar berisi seluruh data atau informasi mengenai tokonya. Jadi yang tadi konten itu adalah tampilan websitenya seperti apa, desainnya seperti apa, dan bagian menu yang ini adalah tampilan tokonya ya. Jadi produknya mau di setting rating atau filteringnya seperti sedalam apa, ada pajak kah, ada currency-nya itu IDR atau USD. Kalau misalnya USD rate-nya berapa, itu bisa diatur di bagian store ya atau toko online. Jadi ketika kita mau mengatur toko online-nya itu di bagian store, ketika kita akan mengatur website-nya itu ada di bagian kontennya. Seperti memilih membuat blog dan segala macamnya itu bisa diatur di bagian konten. Kemudian yang kedua terakhir yaitu report, itu semua data-data laporan yang kita butuhkan pada penjualan online kita. Jadi yang berhubungan dengan penjualan kayak seperti produknya, pengirimannya udah sampai mana, segala macamnya itu bisa diatur atau dilihat laporannya di bagian reports. Terakhir yaitu sistem. Jadi ketika kita sebagai seorang user atau pengguna mungkin jarang sekali menyentuh bagian menu sistem ini ya. Tapi ketika kita adalah seorang programmer atau developer Magento-nya, kemungkinan besar kita akan sering menggunakan menu sistem ini untuk konfigurasi di bagian konfigurasi akhirnya ya. Jadi kayak seperti integrasi third party atau plugin itu bisa diatur di bagian integration, atau ketika kita sudah membuat modul atau menginstal suatu modul, kita bisa cek di bagian integrasinya apakah sudah
terintegrasi atau belum, terus notifikasi batch-nya itu, cron job-nya itu berjalan atau enggak, itu di bagian sistem ini. Kita akan membahas lebih detail lagi satu persatu menu-menu di bagian admin, sehingga tampilan menu, tampilan front end-nya itu terisi penuh menjadi sebuah toko online yang komplit ya. Terakhir yaitu bagian find partner atau extension. Jadi di sini ada rekomendasi partner, lokal partner atau mungkin partner-partner yang berkompeten, memiliki sertifikasi Magento, itu ada di find partner. Kemudian kalau misalkan kita ingin membeli sebuah plugin atau extension untuk mengintegrasikan, membuat website kita lebih powerful lagi, itu ada di bagian marketplace Magento ini. Jadi di sini ada bagian marketing, konten, reporting, analisis, payment gateway, customer support, sales, shipping, dan site optimization. Semuanya bisa dicek di bagian marketplace ini sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan mengisi sesuatu di bagian front end. Mengisi back end-nya itu apa? Di slide yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.